Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat-sehat. Amin. Kali ini judulnya adalah dia yang memblokir komunikasi. Bagaimana kabarnya? Nanti kita lihat juga gimana perasaannya. Apakah dia ada keinginan untuk membuka blokir atau apa yang terjadi dengan dia, keadaan dia, perasaan dia, seperti itu ya. Sekali lagi kita masuk ke dalam general reading. Jadi belum tentu bisa resonate untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa saja dan pastikan judul ini itu seperti cerita kalian. Juga cerita yang terbaca di sini adalah cerita kalian. Jadi kalau yang nggak ada blokir-blokiran, ya nggak usah komen, enggak dia nggak blokir lah, memang bukan judulnya gitu loh ya. Oke, sekali lagi general reading belum tentu bisa resonate untuk semuanya, mungkin hanya beberapa saja. Dan kartu tarot itu bisa terbolak-balik energinya, antara energi kalian juga seseorang yang kalian fokuskan. Oke, monggo silakan kalian fokuskan seseorang yang memblokir kalian ya, memblokir komunikasi, nggak mau ketemu atau apapun ya. Bisa blokir sosmed apapun ya. Kisahnya seperti apa kita lihat. Hubungannya apa, status hubungannya apapun, silahkan bebas ya. Kemudian bacaan saya ini itu sifatnya adalah timeless. Jadi kapanpun kalian menemukan atau menonton video ini, mungkin memang bacaan ini ada apa ya, saran atau pencerahan untuk kalian yang mungkin kalian butuhkan. Ada pesan-pesan yang memang ditujukan untuk kalian ya, dan mungkin juga ada energi kalian yang tertarik di sini seperti itu. Oke, kita lihat ya, kita lihat kisahnya seperti apa ya, sehingga ada blokir-blokiran ya. Mungkin juga sosoknya bisa tampak di sini ya, sosoknya seperti apa. Kartunya baru bunda, iyo baru, nggak nyari ya, ini baru yang pertama kali pakai kartu ini. Oke. Wheel of Fortune ya. Oke, sebentar saya tarik dulu. Kali ini saya tarik banyak ya. Ngoyo banget bunda kalau ngocok, biasa aja atau ditarik aja emoh ya. Saya maunya seperti ini, memang cara saya. Oke. Bentar ya, sabar, memang harus bersabar. Latihan sabar juga rek. Ada yang suka instan-instan, monggo, mungkin bukan di saya. Mungkin ada tarot reader favoritnya yang lain, monggo silakan. Setiap tarot reader punya cara pembacaan masing-masing, cara masing-masing. Kalau saya detail, berbelit-belit katanya ya. Kak Popois, memang begini cara saya membacakan ya. Oke. Bentar, 9 nih, banyak ya. Kan capek bunda, lah gimana lagi. Sebenarnya enak ya gini ya, tapi saya nggak mau. Bisa kok resonate juga kok ya, tapi saya menganggap itu adalah energi saya ya, bukan energi penonton saya. Oke Kak Ono ya, kita ulangi lagi. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, like, komen YouTube saya, video-video saya. Juga yang sudah follow Instagram, juga TikTok saya. Oke. Dia yang memblokir. Bagaimana kabarnya? Siapa sih? Kisah apa sih ini blokir-blokiran ya? Oke, kalau di TikTok sama Instagram itu memang cuplikan ya, potongan-potongan. Jadi yang penting-penting aja. Tapi tanpa tahu dari awal sampai akhir ceritanya seperti apa. Dan belum tentu cerita kalian kalau nggak tahu awalnya ya kan. Kalau cuma cuplikannya. Tapi ya terserah, monggo. Nggak mau dilihat mulai awal sampai akhir ya nggak apa-apa. Bebas kok. Bebas memilih. Oke. Oke, kita lihat di sini. Waduh, ini orangnya. Oke. Sama kok ini. Ya laki ya perempuan ada. Orang-orang pemikir ya, mungkin overthinking, bisa dibilang seperti itu. Kemudian orang-orang yang sebenarnya bukan orang yang sebenarnya pinter ngomong, tapi memang karena tahu pada saatnya perlu ngomong ya ngomong, pada saatnya enggak ya enggak perlu gitu.
Kalau sudah disakiti, terutama yang ini ya, yang Queen, energinya lebih feminin. Kalau sudah disakiti atau ada yang nggak sesuai, ketusnya nggak karuan, ya judes. Ya. Kayak aku iki. Kemudian di sini King of Swords, ya orangnya sebenarnya memang jago debat, pinter ngomong. Banyak yang egois, ya. Secara komunikasi itu memang nggak mau kalah, ya. Tapi orangnya bijak kok dalam pemikiran, ya. Dia punya apa ya, sebenarnya to the point ya. Kalau ini lebih ke bicaranya sedikit. Kalau kalau ini ya santun sih, ya lembut sih secara komunikasi. Tapi jangan sampai digarai. Maksudnya jangan ada trigger yang membuat dia marah ya. Sebenarnya orang ini orang-orang yang educated ya, tahu cara menempatkan diri, tahu cara berkomunikasi yang baik itu tahu. Tapi kalau disalahin, ya udah haum kayak singa seperti itu ya. Oke. Di sini memang stuck ya, nggak mau berkomunikasi. Memang dipikirnya ini adalah bukan saatnya untuk membuka komunikasi ya orang-orang ini. Kemudian di sini lebih kepada apa ya? Kalau Peach itu kan memang nggak dewasa sih energinya. Terus nggak mau susah-susah ya, nggak mau susah-susah. Ya udah, ya wis gitu. Lebih ke apa ya? Kalau dibilang lebih baik memikirkan hal yang lain yang lebih worth it gitu. Oke, ini bisa kalian atau seseorang yang kalian pikirkan. Kalau masalah kalau pas nggak konflik ya, karena di sini mungkin sebelumnya ada konflik. Coba saya lihat. Iya, sebelumnya ada konflik nih. Ya, 5 of Wands, ya 5 tongkat. Jadi di sini memang sebelumnya ada konflik, sebelum ada blokir-blokir. Jadi ya, kalau nggak ada apa-apa kok Bunda, sebelumnya baik-baik aja, tiba-tiba ngilang, tiba-tiba blokir ya, berarti bukan ini, nggak termasuk ya, nggak masuk ke dalam cerita di sini. Oke, saya kira itu untuk bottom of the deck-nya cukup ya. Sebenarnya kalau dibilang cinta, awalnya ya hubungan cinta sih, makanya ya saling cinta sebenarnya gitu. Oke, saya taruh sini ya, supaya nggak silau juga. Loh lah kok gini ya ternyata ya. Nggak terlalu kelihatan. Oke. Sip. Cukuplah seperti ini, mungkin kurang rapi. Mohon maaf. Oke, kalau ceritanya seperti ini, sosoknya sudah ketemu ya. Sebelumnya ini ada konflik memang. Konflik. Kemudian terkait dengan ada yang kekeh sama ininya, dengan pemikirannya. Ada ketidaksepemahaman atau beda pemahaman, tidak satu pemikiran. Di sini ada yang ingin menang ya, ingin ngomong-ngomong sebenarnya awalnya ingin membenarkan, ingin menjelaskan sesuatu. Tapi tidak ada pencapaian, justru konflik di sini. Pingin apa ya? Sebenarnya ada salah satu itu yang pingin dibenarkan, ada pembenaran gitu. Tapi nggak mencapai satu solusi atau satu titik tengah. Kejadiannya seperti itu. Kemudian di sini orang-orang ini adalah setelah konflik ya, dia itu kan nggak mau susah, nggak mau mikir-mikir terlalu dalam ya. Ya udah, kalau memang maumu seperti itu, wah, konflik ya rame ya, panas suasananya. Udah, saya ingin mengalihkan pikiran saya untuk hal-hal yang lebih layak, seperti itu. Ya, ini. Kemudian di sini ada sih yang namanya keinginan untuk sebenarnya hubungan kalian ya, sebelum konflik itu nggak ada apa-apa sih. Hubungannya itu baik-baik saja. Ya, dibilang stabil lah ya. Mungkin di sini juga ada hubungan-hubungan yang sudah stabil, mungkin ada hubungan pernikahan atau tunangan atau hubungan yang sudah stabil lah seperti itu. Mungkin ada dalam satu rumah seperti itu ya. Kok mencelat. Oke. Kemudian memang ada sesuatu yang berubah atau siklus. Di sini Wheel of Fortune itu siklus ya. Tidak selalu dalam hubungan itu harmonis terus. Ada konflik, itu wajar ya.
Tapi di sini lebih kepada bingung ya, kok jadi gini ya? Kenapa? Memang sih proses kehidupan itu naik dan turun ya. Tapi di sini mulai ragu dan mulai mempertimbangkan ya. Juga ada usaha-usaha entah dari kalian atau dari seseorang yang kalian pikirkan itu untuk menyeimbangkan atau mungkin supaya nggak berubahnya nggak banget-banget gitu loh. Kadang-kadang ngalah ya, ada yang kadang-kadang oke lah saya mau toleransi seperti itu dengan perubahan-perubahan ya. Kemudian kadang-kadang memang nggak bisa memilih, artinya gini, dilema. Nah, dilema. Mau dicuekin, dia malah menjadi. Nah, ini contoh saja. Atau mungkin diajak bicara, jadinya debat. Kadang-kadang ada ngalah-ngalahan gitu, ya. Ini lebih banyak energi sebenarnya sudah mentolerir lah, banyak berusaha untuk bijak seperti itu. Tapi apa? Ya. Di sini kalian tidak bisa memungkiri, ini bisa kalian atau orang-orang yang kalian fokuskan ya. Ada yang ini loh, punya intuisi ya, punya intuisi atau secara feeling atau apa insting ya, ini ada yang nggak beres. Apakah orang ini menyembunyikan sesuatu? Apakah orang ini ada yang lain? Nah, arahnya pikirannya ke sana sih, atau mungkin pertengkaran kalian karena itu juga gitu loh. Wong hubungannya nggak ada apa-apa, mungkin kecurigaan mungkin saking sayangnya, saking takutnya ditinggalin atau saking takutnya orang ini, karena memang ada perubahan-perubahan yang kalian ini kayaknya mengindikasi nggak beres nih. Nah kayak gitu ya. Kemudian secara ini juga ya, pemenuhan ya, mungkin kebiasaan ya. Biasanya itu dia itu memberikan banyak hal ya, perhatian ya, hubungan kalian nggak ada apa-apa, semua seakan nggak ada celah, bukan sela ya, nggak ada celahnya. Secara hubungan itu sempurna dari sudut pandang kalian ya, tidak ada kekhawatiran. Ini kok jadi khawatir ya tiba-tiba ya. Kemudian di sini itu memang ada hal-hal yang sifatnya itu kalian jadi kayak nelongso. Apa ya nelongso itu ya? Kayak merasa kok sekarang aku diabaikan. Kok sekarang aku itu banyak-banyak diabaikan. Kemudian ada perasaan-perasaan stres karena mulai merasa tidak bahagia. Karena ada perubahan-perubahan gitu. Akhirnya kalian juga mengasihani diri sendiri. Nah, semakin kalian memikirkan ini, ya yang saya bilang tadi, ada hal-hal yang sifatnya sesuai intuisi atau kalian sok tahu atau kalian kepo, hasil dari kekepoan. Makanya kepo atau ya, kepo itu pangkal stres. Kepo itu pangkal galau, pangkal overthinking. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau memang nggak ada apa-apa, belum benar-benar semata-mata nggak usah cari-cari tahu ya. Kadang-kadang sebenarnya nggak ada apa-apa, jadi bikin masalah gitu loh. Ini ada cerita-cerita yang seperti itu. Jadi pastikan ya, kalian itu berada dalam kisah yang seperti ini. Sosoknya seperti yang saya sebutkan tadi, sama-sama mikir akhirnya, sama-sama kepikiran ya. Terus pada dasarnya adalah kalian itu secara komunikasi itu sama-sama jago gitu loh. Tapi saling ngotot ini. Pembenaran-pembenaran masing-masing punya pembenaran sendiri-sendiri, punya alibi sendiri-sendiri. Sementara dari sisi kalian atau dia itu masih ada yang nggak puas sama pembicaraan ini gitu. Sehingga saling blokir gitu loh, mangkel disian. Jadi kemarahannya yang didahulukan, yang ditunjukkan. Ya, sebenarnya untuk apa? Untuk nggak ada apa, nggak ini ya, untuk menunjukkan apa, kemenangan di mana, kemenangan hampa juga. Kalau sudah nggak komunikasi bingung ya. Oke, seperti itu. Oke, kemudian kita lihat ya dari sisi perasaannya dia, dengan kemudian konflik, setelah konflik kemudian ada blokir memblokir ya. Itu sebenarnya perasaan dia sekarang dalam keadaan blokir, itu perasaan dia kepada kalian gimana sih ya, kita lihat ya.
Saya ganti taplak, saya pikir supaya nggak terlalu geser-geser, podo ae sama aja, geser juga. Supaya rapih gitu loh maksud saya. Oke, untuk kalian yang ingin personal reading ya di saya, silakan daftar melalui chat WA. Chat only, tidak telepon, tidak apapun, hanya daftar ya. Nanti akan saya kirimkan rules atau aturan mainnya. Caranya adalah chat nomor WA. Nomor WA saya ada di deskripsi video-video saya di YouTube ya. Gitu. Pembacaan di saya semuanya berbayar dengan video call ya. Jadi bisa interaksi, nggak cuman voice note atau mungkin chatting. Ya, jadi bisa sekaligus tanya jawab. Durasinya ada 3 macam yang bisa dipilih, sesuaikan dengan pertanyaan yang ingin kalian ajukan. Oke, pertanyaannya bebas sesuai durasi ya. Gitu loh, Rek. Oke. Kok banyak perubahan, kebingungan. Ntar. Sekali lagi ya, yang di TikTok sama Instagram itu cuplikan, yang lengkap di YouTube. Kalau memang ceritanya cocok, silakan mending nonton yang versi fullnya. Ya, enggak juga nggak apa-apa, sakarep terserah. Oke. 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 Ini ada sosok feminin, ya. Apakah itu orang ketiga? Apakah ada orang lain selain diri saya? Sih belum ya. Ini kayaknya sih kalau kalian itu yang nonton perempuan ya ini kalian ya. Kalau yang nonton laki-laki ini mungkin seseorang wanita yang kalian pikirkan. Ngono lho lah, ini dua-duanya keluar. Berarti ini imbang ya, kayak tadi. Tadi juga imbang. Ini energinya feminin maskulin keluar semua ya. Jadi gini, memang ya tadi juga sempat ada kartu-kartu di mana hubungan pernikahan ya, entah kalian sudah menikah dengan orang ini atau masing-masing sudah menikah ya, kemudian menjalin hubungan ya. Di sini memang saya lihat ada yang setia sama pernikahannya ya, sehingga kalau ditanya perasaan dia setelah tanpa komunikasi, kalian itu tetap sebagai seseorang sosok yang seperti bintang ya, yang dia harapkan lo ya. Tapi kesetiaan dia itu kepada pasangan sahnya ya, atau kesetiaan kalian ya, bisa vice versa. Silakan disesuaikan. Karena di sini juga ada kartu pasangan, kartu kabar juga, kartu pasangan, kartu kabar juga bisa ya. Jadi sebenarnya tanpa berkabar dengan kalian dia bingung. Ya, perasaannya bingung. Kalau kalian juga nggak ngejar dia juga bingung, kok berubah ya? Kok dia diem ya? Gitu. Kemudian ada keinginan nggak hanya komunikasi, tapi langsung ketemu ya. Jadi nggak hanya komunikasi, membuka blokir, tapi sebenarnya pengennya ketemu. Terus gimana kawan, kemarin konflik-konflik orang itu kan ya juga nggak bisa kita paksakan hatinya, pikirannya terhadap apa yang kita harapkan ya. Dulu kamu bilangnya sudah marah sama aku, kenapa sekarang kesini? Nggak perlu ngomong kayak gitu ya, nggak perlu, nggak penting ya. Yang penting gimana solusinya, gimana selanjutnya, bagaimana yang terbaik kan gitu ya, nggak usah childish ya. Oke, kemudian karena di sini banyak yang childish ya, saya baru bilang banyak yang childish ya, mungkin juga ini juga masalah anak ya, ada yang punya anak seperti itu. Oke, lanjut ya. Perasaan dia ternyata kalau cinta, perasaan dia yang dia masih cinta, enggak, di sini enggak ada kartu cinta-cinta, cuman kartu harapan, berharap untuk bisa paling tidak komunikasi atau ketemu. Sementara dia bingung, masih bingung karena dilihatnya adalah kalian juga mungkin enggak ada respon. Dia juga takut kalau kalian jangan-jangan tidak menerima reaksi dari kalian, dia enggak siap ya. Berharap kok dia, ternyata ngarepin gitu. Jadi kalau dilihat semata-mata blokir hanya karena apa? Ego, masing-masing ego ya, bukan karena benar-benar marah, emosi sesaat. Oke. Kemudian Bunda, kita lihat inisialnya apakah benar dia.
Loh, di inisialku. Pakai ini yuk. Inisial dia, inisial kalian, nama depan, nama kalian, nama belakang. Kita lihat. Oke, cukup ya. S. Oke, ada Sony, ada Jupe, oke, ini inisialnya. Cantik ya ternyata di sini. Oke, ini inisialnya, silahkan disesuaikan. Kemudian kita lihat ya. Ada nggak sih keinginan dia untuk membuka blokirnya? Kalau keinginannya bukan membuka blokir ya. Dia lebih suka kalau ketemu langsung untuk membicarakan. Berarti dia masih ingin dong ketemu saya. Iya, tapi masih bingung. Takutnya reaksi kalian juga. Dia nggak siap sama reaksi-reaksi yang mengecewakan. Seperti itu. Ya. Sebenarnya keinginan dia itu yang sebenarnya apa sih? Kita lihat ya. Keinginan dia yang sebenarnya seperti apa? Oke. Blokirnya berapa lama sih? Ya doa dong supaya bisa komunikasi. Kalau memang kalian memang sudah nggak mau komunikasi, beda ceritanya. Oke. Waduh, sampai mencolot kabel. Ntar saya ambil. Oke. Loh, kan beneran. Ini ada masalah-masalah terkait sama anak-anak ya. Your love life is being affected by children. Ya. Bisa jadi mereka memang memblokir, mungkin ada masalah dengan anak juga ya. Tapi ini saya lihat kecil energinya. Yang lebih besar adalah energi kekanak-kanakan yang butuh kasih sayang atau manja ya. Jadi memblokir itu seperti merajuk, ngambek. Walah, si usum tah, masih musim tah yang namanya masih tren yang namanya ngambek. Oke, kemudian di sini memang keinginan dia itu janganlah saya itu juga butuh kehidupan secara finansial, juga karir, saya itu punya pekerjaan, punya ini. Janganlah kekanak-kanakan ya. Ini bisa kalian atau orang tersebut ya. Jangan juga dicampur adukkan. Ini mungkin ada yang dalam satu pekerjaan mungkin ya. Mungkin loh yo, mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi di sini ada hal-hal yang menyita pikirannya. Bukan hanya masalah hubungan tapi juga finansial, juga karir dia gitu. Di sini sebenarnya keinginan dia paling dalam adalah give your relationship a chance. Jadi dia berharap kita masih bisa menjalani hubungan lagi. Jadi nggak ada keinginan untuk blokir kemudian meninggalkan. Ya, sekali lagi bacaan saya belum tentu resonate. Jangan dipercaya 100%, tapi lebih percaya kepada yang kuasa, yang punya semuanya, bisa membolak-balikkan hati, membolak-balikkan keadaan, ya. Kartu tarot di saya, lebih saya utamakan afirmasi positifnya, bukan kepada ramalan-ramalannya yang nggak masuk akal, ya, atau yang nggak logis. Dalam melihat tarot kita harus punya mindset yang secara logis pun, ya. Cobalah untuk berpikir dengan logika yang sangat sederhana dulu ya, realistis seperti itu. Jadi nggak usah halu, nggak usah overthinking itu ya. Kemudian Bunda gimana dong? Dia masih blokir. Apakah saya harus menunggu? Ya. Apakah saya harus menunggu atau saya maju? Ya. Kalau saya lihat, tunggu aja. Dia ini kan merajuk ceritanya.
ya. Tapi jangan juga cuek. Kalau dia menghubungi atau memberikan sinyal, ya yang baik menanggapinya. Kalau memang kalian masih mau sama orang ini. Kalau enggak juga enggak apa-apa, tapi ya sampaikan segala sesuatunya yang baik. Ini cuman masalahnya ego dan pengen menang kalah, ya. Pengen ada yang menang, ada yang kalah. Tuh kan apa aku bilang, kamu sih nggak nurut. Nah, itu nggak perlu. Hubungan itu kerjasama, ya. Kerjasama, sama-sama enak. Jadi cari solusi, bukan cari menang kalah. Nah, ya kan? Kemudian, terus sampai kapan saya nunggu? Ya nggak tahu. Saya bukan dukun, ya. Dan saya nggak mau membacakan hal-hal yang belum terjadi atau akan terjadi. Ingat, ya. Itu hati-hati, ya. Kita kalau sudah terbiasa dengan melihat atau mengintip-ngintip, ya. Terus kemudian kita percaya, enggak Bunda sebagai masukan halah pleketek. Itu menggeser akidah, nggak bisa. Menggeser keimanan. Agama apapun tidak, inilah untuk melihat ke depan, itu semua wewenangnya Tuhan. Jodoh saya gimana? Kok ya bisa tahu ya, kartu tarot bisa melihat jodoh? Nggak mungkin kalau saya. Makanya saya nggak mau, ya. Karena jodoh mati rezeki di tangan Tuhan. Yang saya heran, kenapa nggak ada yang tanya, Bunda kapan saya mati? Nah, nggak pernah ada. Padahal itu satu kaitan. Jodoh mati rezeki. Yang ditanyakan cuma jodoh sama rezeki. Matinya nggak ditanyaan. Itulah manusia, lupa akan matinya. Nah, intermezzo aja. Ya, saya cuma mengingatkan. Oke, saya kira itu aja bacaan saya. Diambil yang positif, ya. Jadi perasaan dia sudah, keinginan dia sudah, sebenarnya ada apa, kabar dia gimana. Kabar dia lagi mengalihkan pikirannya untuk sesuatu yang lebih layak. Bisa jadi finansial dan karir. Dia masih ingin bersama kalian karena gift. Dia masih ingin kesempatan. Seperti itu. Ya, oke, mungkin kali ini nggak resonate, bisa nonton video-video saya yang lain. Sekiranya di sana ada judul-judul yang cocok, ya, silakan ditonton. Jangan lupa di subscribe, ya. Untuk yang baru saja gabung, ya, saya ucapkan selamat bergabung, selamat datang, salam kenal dari saya, Julia Kemtaro dari Kota Malang, Jawa Timur, ya. Jangan lupa di subscribe. Oke, saya kira itu aja bacaan saya. Sampai ketemu di bacaan saya yang lainnya. Bye-bye.